Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita akan masuk ke box terakhir, sisa nomor 8. Wah susah nih, susah pilihan. Kita buka susah ini. pinggir jurang. Terakhir, pinggir jurang. Aduh. Kita mau kasih pinggir jurang ini ke panelis untuk memberikan kesan dan juga statement. Apa yang bisa benar-benar kita pelajari dari dua sosok ini dan mungkin apakah mungkin ada saran atau mungkin kritik. Ini kebebasan untuk rekan-rekan. Silakan. Oke, kesimpulannya kayaknya bisa disambungkan dengan apa yang Mbah Tejo tadi bilang. Pada akhirnya mungkin mereka itu sebenarnya menjalani takdir. Yang kita lihat selama ini gimmick dan segala macam itu sepertinya terjadi juga di zaman dulu. Ketika awal-awal The Beatles dia bikin lagu mengikuti pasar dulu seperti apa. Pada akhirnya mereka ingin mengerucutkan sesuatu. Mudah-mudahan aja kedua orang ini, Bang Uya dan Bang Dery, ujung-ujungnya emang bikin sesuatu yang lebih baik. Walaupun awal-awalnya dulunya tidak begitu baik lah gitu. Menurut lo? Menurut gua. Bang Effendi. Menarik untuk mengatakan bahwa kalaupun ada orang melakukan pembodohan, toh tetap ada yang sedang bodoh, ya kan? Kemudian sampai titik tertentu dia sudah tidak bisa dibodoh-bodohin lagi. Kemudian mungkin dia ada titik baliknya menjadi yang tidak bodoh. Bisa jadi gitu kan? Karena lingkaran takdir. Yang kedua, curhat. Sekarang lagi zaman semua orang, jangan semua lah, sebagian besar orang curhat sama dengan cuan gitu ya. Anda itu curhatnya sama siapa ya gitu ya, kalau Anda selama ini mendengarkan curhatnya orang. Tapi itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti menciptakan, luar biasa. yang ini bisa dimengerti, pasti menciptakan orang-orang juga tempat di mana ada curhat, betul ya? Oke, tetap ada sedikit pertanyaan colongan. Iya. Curhatnya sama siapa? Sudah dijawab ya? Oke, silakan Melisa. Karya bukan hanya tentang kaya, tapi juga tentang cita, cipta, asa, sukacita, dan terutama tetap harus pakai rasa. Oke. Kalau psikolog beda ya? Luar biasa. Jadi berat ya? Kalau di dalam falsafah Jawa itu ada yang pelajaran kalau ketemu orang itu dengarkan apa yang tidak dibicarakan. Yang dihadirkan oleh Metro TV hari ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasi para penonton Metro TV sehingga bukan saja keberhasilannya yang dinilai, tapi juga bagaimana mereka mengatasi kesulitan-kesulitan yang pernah mereka jalani di kehidupan mereka. Iya, saya setuju sekali. Benar sekali Bang Hensan dan juga pemirsa, karena nggak mudah loh jadi orang yang selalu dicurhatin, ya nggak sih? Itu butuh benar-benar kedewasaan, kebijaksanaan dan kesabaran yang luar biasa. Nah ini malah justru menawarkan diri untuk dicurhatin. Ini keren banget. Tepuk tangan saya lagi. Oke, Pamungkas, Mbak Tejo untuk panelis closing statement. Ya, pertemuan saya dengan Uya sama Dery ini mempertebal. Seminggu yang lalu saya ketemu seorang teman yang dari kecil belajar melukis, Joanna. Lukisannya nggak pernah laku. Tapi yang laku adalah figuranya. Dia menjadi ahli figura di ASEAN ini. Figuranya 30 juta, 60 juta. Uya sama Dery menjelaskan itu yang disebut aku takdir. Dan dari mereka, terutama dari Dery, aku belajar bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kita akan dikejar oleh duit. Problemnya, tidak semua orang punya kenikmatan seperti itu. Saya selalu bilang, mahasiswa yang fresh graduate, sebaiknya kerja di bidang yang dia suka, nggak dibayar nggak apa-apa. Kalau dia kerja yang di bidang yang dia suka, dia pasti jadi ahli. Kalau jadi ahli, umur 35 tahun, duit akan nyari di bidangnya. Tapi problemnya, ada yang harus nanggung orang tua. Sehingga lulus kuliah harus nyari gaji. Kalau kalian bekerja karena kalian suka digaji atau enggak, umur 35 pasti jadi ahli. Baik. Amin. Setuju. Ya. Pesan Mbak Tejo, terima kasih para panelis untuk closing statement-nya. Dan sekarang Mas Dery, bintang tamunya untuk closing statement. Silakan, Mas Dery dulu. Siap. Ya, jadi mungkin saya juga masih banyak kekurangan ya, tapi intinya menyambung dalam hal yang tadi dibicarakan, saya juga pasti punya jatuh bangun lah ya. Bertahap apa segala macam ya. Ternyata kuncinya kalau yang saya yakin secara spiritualisme, dulu saya berbisnis tanpa ketakwaan dari Allah. Gitu kan, ketakwaan sama Allah dan lain sebagainya, terus tanpa ilmu bisnis itu sendiri. Nah, mungkin sekarang mencoba untuk kita gandengkan ilmu bisnis dengan bagaimana caranya kita semakin dekat sama Allah, beribadah, untuk saya muslim ya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata plus belajar ilmu bisnis itu kuncinya ilmu, karena nggak ada istilahnya beramal sebelum berilmu.
Jadi ilmu dulu baru beramal. Itu poinnya. Nah, jadi kuatin lagi ilmunya. Saya ngajak teman-teman semua karena kuncinya dari situ kita bisa tahu mana hal-hal yang tadinya masalah, solusi dan lain sebagainya. Itu sih palingan kalau dari saya. Terima kasih Mas Dery sekarang. Dua poin yang ingin saya katakan di sini. Sebetulnya dari acara hari ini, hipnotis saya itu nyata. Sugesti saya nyata. Tanpa disadari tadi. Apa? Para panelis di sini ingin membuktikan bahwa saya bisa hipnotis atau tidak dengan statement pertanyaan tadi. Dan saya tadi berikan statement sebuah kalimat yang membuat kalian lupa. Tidak meneruskan, saya harus menghipnotis di sini. Jadi acara hari ini menyisakan satu pertanyaan, hipnotis Uya Kuya itu real apa settingan? Satu itu. Dua, tadi juga Mas Hensat mengatakan bahwa Uya Kuya ini kalau jadi DPR ini akan konsisten apa? Jangan-jangan nanti pindah lagi yang lain. Untuk membuktikan itu, wujudkan saya ada di DPR biar bisa terbukti nanti akan terjadi. Jualan. Saya nggak memilih saya. Komunikasi politik kan komunikasi. Cuman biar Mas Hensat nanti terpuaskan pertanyaannya. Ada jawaban. Karena kalau saya nggak ada di situ, nggak ada jawabannya. Ini yang kedua ini kesimpulan apa kampanye? Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Mas Dery, Mas Uya, dan para panelis luar biasa sekali. Dan pemirsa, begitulah permainan kehidupan dengan segala gimmicknya ya. Bukan hanya butuh cuan, tapi eksistensi juga perlu dipertahankan. Namun setiap karya harus memiliki tanggung jawab, juga menjaga kredibilitas di atas pentas. Terima kasih kepada bintang tamu dan juga para panelis Q&A pada malam hari ini. Semoga pembahasan kali ini bisa mencerahkan sudut pandang kita semuanya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih.